Pada masa penuh gejolak di tengah perjuangan menuju kemerdekaan, Partai Nasional Indonesia tampil sebagai motor penggerak nasionalisme. Kongres ke-6 PNI menjadi tonggak sejarah yang mempertegas arah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Suasana penuh semangat dan keyakinan menyelimuti ruang kongres ketika para tokoh dari berbagai daerah berkumpul demi satu tujuan, kemerdekaan yang utuh. Kongres ini tidak hanya mencerminkan keteguhan para pemimpin bangsa, tetapi juga menjadi saksi munculnya ide-ide baru dalam memperkuat perlawanan politik terhadap penjajahan Belanda. Sebuah pernyataan yang menggambarkan urgensi zaman, sekaligus keyakinan bahwa perubahan besar sedang digerakkan dari ruang ini. Sebuah momentum yang menandai babak baru perjuangan, lebih terorganisir, lebih matang, dan lebih siap menghadapi tantangan bangsa. Kesadaran yang penting kemerdekaan semakin tumbuh di kalangan pemuda terdidik Indonesia. Tepat pada 4 Juli 1927, sejumlah tokoh muda dari Al-Gimini Study Club Bandung yang diprakarsai oleh Soekarno mendirikan organisasi politik yang akan mengubah arah sejarah, Partai Perserikatan Nasional Indonesia, cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI. Organisasi ini lahir dari keresahan terhadap penindasan kolonial dan tekad kuat untuk mencapai kemerdekaan tanpa kompromi. Dalam bingkai sejarah, kita menyaksikan wajah-wajah para pelopor perubahan. Insinyur Soekarno sang penggerak utama, Iskak Cokro Hadisurjo, Sunario, Sartono, Dr. Cipto Mangunkusumo, Raden Subdoro Budiarto, Marto Atmojo, dan Samsi Sastrowidjo. Mereka adalah nyala api yang menyalakan obor perjuangan Indonesia modern. Pada 29 sampai dengan 30 Mei 1928 di Surabaya, semangat itu dikukuhkan dalam kongres pertamanya. Organisasi ini resmi mengubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Soekarno ditetapkan sebagai ketua umum pertama, bukan sekedar pemimpin partai, tapi simbol harapan dan arah baru bangsa yang tengah bangkit. Pidato demi pidato Soekarno bukan hanya rangkaian kata, tapi ledakan semangat yang membakar jiwa dan mengguncang kesadaran rakyat. Dari podium sederhana itu, terdengar suara yang menembus batas zaman. Suara tentang kemerdekaan, kesetaraan, dan tekad untuk bangkit dari penjajahan. Dalam setiap kalimatnya, tersimpan kekuatan moral dan politik yang membentuk arah perjuangan bangsa. Sebuah seruan yang tidak hanya menyatukan, tetapi juga menggugah bahwa Indonesia harus merdeka sekarang. Di tengah semangat yang menggelora untuk kemerdekaan, 4 tokoh muda pergerakan ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Mereka baru saja menghadiri sebuah rapat penting. Rapat yang mencerminkan tekad bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Keempat tokoh itu adalah Soekarno, 39 tahun, sang orator ulung dan pemimpin karismatik Partai Nasional Indonesia. Gatot Mangkupraja, 31 tahun, pemikir yang penuh semangat dan keberanian. Maskum, 27 tahun, sosok muda yang aktif dan berdedikasi dalam perjuangan. Dan Supridinata, 24 tahun, pemuda idealis yang mewakili generasi baru dalam pergerakan nasional. Penangkapan ini bukanlah kejadian biasa. Ia merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintahan kolonial untuk meredam laju nasionalisme yang kian menguat. Dengan alasan mengganggu ketertiban umum, keempatnya ditangkap dan kemudian diadili di Mahkamah Pengadilan Landrat Bandung. Dalam sebuah proses yang berlangsung dari 18 Agustus hingga 22 Desember 1930. Persidangan ini bukan hanya menjadi panggung hukum, tetapi juga panggung politik. Tempat Soekarno dan kawan-kawan menyuarakan isi hati rakyat Indonesia kepada dunia. Namun, di sisi lain, penangkapan mereka menimbulkan ketidakstabilan serius di Partai Nasional Indonesia. Penangkapan Soekarno dan kawan-kawan berdampak besar. Partai Nasional Indonesia mengalami kekosongan arah. Di tengah kebingungan itu, lahirlah 2 gerakan baru. Pendidikan Nasional Indonesia didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, dan Partai Indonesia atau Partindo
yang dibentuk oleh Sunario. Keduanya melanjutkan perjuangan dengan pendekatan yang berbeda, namun tetap bertujuan satu, mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di ruangan ini, suara Muhammad Hatta tidak sekedar suara seorang pemimpin. Ia adalah gema dari suara rakyat yang telah lama menanti kebebasan. Pidatonya tidak diucapkan dengan amarah, melainkan dengan keyakinan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Hatta tidak hanya memilih jalan kekerasan, ia memilih jalur pendidikan, kesadaran, dan persatuan. Baginya, kemerdekaan tidak cukup hanya diperoleh, tetapi harus dipahami, dihidupi, dan dijaga. Dalam pandangannya, perjuangan bukan sekadar melawan penjajah, tetapi juga melawan kebodohan, perpecahan, dan rasa tidak percaya diri sebagai bangsa. Karena itu, yang ia serukan bukan hanya sekadar perlawanan, tetapi persatuan yang sekuat-sekuatnya. Tepuk tangan menggema di ruangan itu bukan sekedar penghormatan pada pidato, tetapi pada harapan yang telah lama diperam dalam dada bangsa. Di tengah tekanan kolonialisme, di antara rasa takut dan bayang-bayang kekuasaan asing, semangat itu masih ada, menyala meski nyaris padam. Dipeluk oleh para pemuda, disaksikan oleh para tetua, dan diam-diam direkam oleh lensa sejarah untuk dikenang dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Detik-detik ini bukan hanya milik masa lalu, ia milik kita semua yang tak boleh lupa bahwa kemerdekaan tak pernah datang dengan mudah. Inilah tanah air kita, bentang yang luas dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya garis di peta, tetapi tempat di mana sejarah, air mata, dan pengorbanan berpadu. Di masa silam yang penuh luka dan perjuangan, bangsa ini berdiri menuju masa depan yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Indonesia lahir dari semangat persatuan, dibesarkan oleh keberanian, dan disatukan oleh cita-cita yang tak pernah padam. Kini, tanggung jawab itu adalah di tangan kita untuk menjaga, merawat, dan meneruskan semangat yang telah mereka nyalakan.